Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta masih terus dilakukan. Di Tanah Abang hari ini, petugas PPK menargetkan akan merampungkan perhitungan suara di dua kelurahan, yakni Kebon Melati dan Bendungan Hilir. Hari ini, KPPS Kecamatan Tanah Abang akan menyelesaikan perhitungan suara di dua kelurahan, yakni Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Kebon Melati. Dihadiri sejumlah saksi dari masing-masing paslon. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang. Hanya 4 TPS yang salah tulis dan penempatan angka, tapi tidak mengurangi hasil dari paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Sementara, target selesai penghitungan suara Pilkada Jakarta adalah hari ini. Kalau nggak ada hambatan, nggak ada persisian kita atau tidak ada lagi catatan yang lain, jam 22.00 insya Allah kita selesaikan untuk keseluruhan 228 TPS di Kecamatan Tanah Abang. Hari ini sudah 178 TPS kami, sisanya 50 TPS, rehat setelah badai zuhur kita lanjutkan kembali. Di 228 TPS itu ada 4 TPS lah yang hanya salah tulis, hanya salah penempatan angka, tapi tidak mengurangi hasil dari paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Hanya penempatan karena definisi pemilih yang terutama antara tambahan sama pindahan. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di Kepulauan Seribu diadakan di Pulau Bidadari. Proses rekapitulasi tingkat kabupaten di Kepulauan Seribu ini meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan. Pulau Seribu menjadi wilayah pertama yang melakukan rekapitulasi. Ketua KPU DKI Jakarta menyebut partisipasi pemilih di Kepulauan Seribu di atas 70%. Wahyu Dinata mengajak masyarakat Jakarta untuk menunggu hasil resmi dari KPU. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di Kepulauan Seribu tengah diadakan di Pulau Bidadari. Rekapitulasi meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan. Seperti apa proses rekapitulasinya? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan Septa Yoga dari Kepulauan Seribu, Jakarta. Saudara, saat ini sedang berlangsung proses rekapitulasi di tingkat kabupaten di Kepulauan Seribu. Kabarnya ini merupakan rekapitulasi tingkat kabupaten pertama bahkan di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses rekapitulasi yang berjalan di Kepulauan Seribu, saya akan mengobrol-ngobrol dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Pak, kabarnya ini merupakan rekapitulasi tingkat kabupaten pertama di seluruh Indonesia ya Pak, di Kepulauan Seribu. Itu benar atau gimana Pak? Ya, kami mengkonfirmasi ya dengan divisi teknis, sepertinya belum ada kabupaten kota yang melakukan rekapitulasi untuk tanggal ini, tanggal 1. Memang jadwal rekapitulasi untuk tingkat kabupaten kota itu kan dijadwalkan dari tanggal 29 dan paling akhir tanggal 6 sebenarnya. Dan alhamdulillah Pulau Seribu sudah melakukannya di tanggal 1 ini. Untuk tingkat kecamatan berjalan cukup kondusif ya, karena di Kepulauan Seribu hanya ada 2 kecamatan, Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan, dan sampai kemarin selesai alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Lantas untuk seluruhan tingkat DKI ini Pak, apakah akan tetap dan sesuai dengan targetnya untuk selesai proses rekapitulasinya sesuai yang dijadwalkan? Ya, kami akan berkomitmen menyesuaikan jadwal ini dengan jadwal yang sudah ada dari PKPU ya, bahwa rekapitulasi 3 kabupaten kota itu maksimal tanggal 6. Insya Allah beberapa hari kemudian ada yang menyusul juga kota-kota di DKI Jakarta, dan kami juga akan berusaha untuk selesai juga di provinsi maksimal tanggal 9 seperti dengan tahapan yang ada. Dan mudah-mudahan paling lambat tanggal 15 itu sudah mulai ada penetapan ya, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Semoga untuk prosesnya berjalan lancar. Tanggal 9 selesai proses rekapitulasi dan juga tanggal 15 sudah penetapan. Terima kasih Pak, selamat lanjutkan berkeliling kembali. Demikian saudara penjelasan dari Wahyu Dinata, Ketua KPU DKI Jakarta terkait dengan progres rekapitulasi yang sedang berjalan di Kepulauan Seribu dan juga target-target yang akan dicapai untuk rekapitulasi di kota-kota Jakarta lainnya. Claudia Carla, Septa Yoga, Kompas TV Jakarta.
Sementara itu, 54 TPS di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar pemungutan suara ulang karena sebagian wilayah terendam banjir pada 27 November lalu. KPU Kota Medan menggelar pemungutan suara ulang di 54 TPS di 5 kecamatan yang terdampak banjir 27 November lalu, yaitu di Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Helvetia. Ada 31 TPS di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, banyak melaksanakan pemungutan suara ulang dan 2 TPS yang masih tergenang banjir di Medan Labuan. Masyarakat antusias ikuti pemungutan suara ulang dan berlangsung lancar. Ada 54 TPS, paling banyak itu di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, dan ada 7 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan. Kami masih melihat kondusif, walaupun ada beberapa TPS masih ada genangan air, tapi masih dapat dilakukan pemungutan suara dan warga nampaknya antusias terlebih. KPU Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. PSU dilakukan pasca viralnya video yang memperlihatkan satu orang mencoblos 7 surat suara. Atas viralnya video tersebut, KPU Kabupaten Sumeneb menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS untuk 458 pemilih. Panitia PSU diambil alih oleh anggota PPK Kecamatan dan dijaga ketat oleh tim keamanan dari TNI dan Polri. PSU dilakukan hanya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb. TPS 41 di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu pagi melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini lantaran adanya warga di luar daftar pemilih tetap yang melakukan pencoblosan pada Pilkada serentak 27 November lalu. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah adanya laporan dari pengawas TPS 41 Kelurahan Benda Baru karena terdapat satu orang pemilih atas nama Tri Hartono yang terdaftar di TPS 36 namun memberikan hak suaranya di TPS 41. Hal ini juga terjadi karena kelalaian KPPS 4 dan 5. Ketua Bawaslu Tangsel mengatakan adanya lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar di TPS 41. Hal ini yang menyebabkan diulangnya pemungutan suara di TPS 41. Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini karena ada lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar di TPS 41 mencoblos. Karena ketentuan itu, maka berdasarkan PKPU 17 tahun 2024, pasal 50 huruf E, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang. Usai kalahkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi, peringkat FIFA Indonesia melesat 5 peringkat ke posisi 125. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Karawang, Jawa Barat membuat perumahan warga terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 70 cm hingga 1 meter.